Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini Bapak melaksanakan coaching ya? Iya benar, Bu. Ya, kira-kira siapa untuk pelaksanaan coaching? Alhamdulillah, Bu. Saya sudah mempersiapkan nanti proses coachingnya. Baik Pak, jadi sebelum pelaksanaan coaching, saya sebagai supervisornya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaiannya Pak ya. Oh iya. Jadi mohon izin di sini sebelumnya ada rubrik penilaian coaching yang akan Bapak lakukan. Apakah coaching nanti itu sesuai dengan alur tirta, kemudian bobot pertanyaan yang diajukan dalam alur tirta serta respon dari pertanyaan yang Bapak ajukan tadi. Kemudian dalam prinsip coaching juga di dalamnya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu, Bu ya. Iya, jadi selanjutnya yang ingin saya tanyakan di sini Pak, kompetensi coaching seperti apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses pelaksanaan nanti itu? Saya sih ingin 4 kompetensi yang dalam coaching itu, Bu, muncul atau saya kembangkan nanti dalam proses coaching nanti. Yang pertama ada presence, kehadiran penuh saya, kemudian mendengarkan dengan rasa, mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak. Kemudian indikator capaian dan tujuan pembelajaran yang diinginkan dari proses coaching nanti kira-kira apa Pak? Nah, saya kira nanti coach harus menemukan solusi, Bu, ketika saya melakukan coaching dan muncul dari dirinya sendiri, dia dapat mengatasi masalahnya dan sesuai dengan langkah-langkah alur tirta, Bu, seperti itu. Iya, bagus Pak. Jadi harapan yang akan dicapai dari supervisi ini mudah-mudahan Pak Denny nanti bisa melaksanakan dengan baik. Amin. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Pak. Selamat sore Pak Denny. Sore Pak Kuku, ada apa ya ini ya? Mohon maaf Pak, mengganggu waktu Bapak sebentar. Ini saya mau curhat-curhat sedikit Pak. Boleh, berkaitan kegiatan pembelajaran saya di kelas ini Pak. Ada apa ya Pak Kuku dengan pembelajaran yang di kelas? Sehingga ini untuk mapel yang saya ampuh Pak, mata pelajaran PJOK yang anak-anak yang baru naik dari kelas 3 ke kelas 4 Pak. Ini antusias belajar mereka itu berkurang, terutama di ini Pak, di satu materi senam lantai nih Pak. Oh, jadi antusias siswa berkurang pada materi senam lantai Pak Kuku. Kira-kira dari pertemuan ini apa yang Pak Kuku harapkan? Saya ingin anak-anak itu antusiasnya itu sama seperti pada saat mereka melaksanakan atau mengikuti pelajaran PJOK materi yang lain begitu Pak. Itu yang saya harapkan Pak. Jadi itu yang Pak Kuku harapkan ya. Nah, menurut Pak Kuku, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut atau mereka kurang antusias dalam pembelajaran Pak Kuku? Kalau menurut saya Pak ya, sepertinya anak-anak itu ada kecenderungan takut untuk melakukan gerakan gitu Pak. Karena memang ini kan baru pertama kali mereka untuk melakukan begitu kan. Apalagi yang perempuan ini Pak, apalagi saya guru laki-laki Pak ya, khawatir untuk langsung membantu secara langsung gitu Pak. Berarti anak-anak cenderung takut. Takut. Menurut Pak Kuku, anak-anak ini mengapa lebih cenderung takut pada materi pembelajaran yang Pak Kuku ajarkan? Ya itu tadi Pak, karena anak-anak itu gerakan ini memang kalau menurut orang yang dewasa mungkin sederhana saja, tapi rasanya kalau untuk anak-anak itu sepertinya ada ketakutan karena khawatir cedera sepertinya Pak. Oh, khawatir cedera Pak Kuku ya. Berarti kira-kira menurut Pak Kuku apa yang bisa Pak Kuku lakukan untuk mengatasi rasa ketakutan anak-anak di dalam pembelajaran Bapak? Yang ingin saya lakukan dalam ketakutan ini Pak ya, kalau untuk yang laki-laki tadi kan bisa saya saya bantu secara langsung karena ini kan laki-laki ya. Kalau untuk yang perempuan sepertinya saya butuh bantuan dari kakak kelasnya ini yang sesama perempuan sepertinya Pak dalam proses pembelajaran. Sama satu lagi Pak, mungkin di RPP nanti saya akan tambahkan kegiatan-kegiatan yang sekiranya menimbulkan motivasi Pak. Mungkin video-video senam, kemudian ini Pak, video senam Paralimpik. Yang
Berarti saya sependapat dengan apa yang Pak Kuku utarakan. Kemudian apa upaya yang lainnya yang bisa membuat siswa ini antusias kembali Pak Kuku? Selain dari tadi mengeliminasi ketakutan-ketakutan yang anak-anak murid Pak Kuku rasakan. Apa ada upaya lain? Nah, upaya lain ini Pak, kalau biasanya senam lantai itu menggunakan satu matras saja Pak, satu begini kan. Rencana saya mungkin ada bagusnya lagi Pak, saya tambah kasur mungkin di sampingnya Pak ya, karena biasanya kalau anak-anak itu kalau baru belajar itu jatuhnya itu ke samping, jadi kalau ditambah satu lagi safety di kanan kirinya mungkin jadi anak-anaknya jadi nggak takut mungkin ya Pak. Oh iya, saya sependapat itu Pak Kuku. Itu bisa meminimalisir rasa ketakutan anak-anak. Kemudian apa rencana Pak Kuku untuk mengatasi rasa antusiasme siswa selain tadi dari ketakutan tadi mengeliminasi rasa ketakutan anak-anak? Apa rencana besar Pak Kuku ke depan? Rencana saya Pak, sepertinya yang harus saya lakukan pertama itu membuat RPP yang baru Pak. Nah, menyesuaikan apa tadi supaya meningkat motivasinya anak-anak tadi itu Pak ya. Kemudian itu tadi minta bantuan dari kakak kelasnya mungkin Pak ya, terutama yang perempuan supaya bisa bantu saya begitu pada saat belajar geraknya anak-anak ini Pak. Bagus sekali itu Pak Kuku, saya setuju dengan apa yang Pak Kuku rencanakan. Nah kemudian komitmen apa yang ingin Pak Kuku harapkan dari pertemuan kita kali ini? Ya, saya ingin nanti pada saat proses pembelajaran anak-anak itu kembali antusias. Kemudian mungkin kalau untuk berharap mahir jelas tidak Pak ya, karena untuk anak SD ya Pak, saya hanya ingin anak-anak itu berani saja, bisa saja dulu begitu Pak. Wah hebat sekali dengan rencana Pak Kuku, dengan komitmen besar Pak Kuku dalam melaksanakan hal tersebut. Menurut Pak Kuku kira-kira kapan hal tersebut akan langsung dieksekusi nih Pak Kuku? Ini untuk pembelajaran PJOK sendiri, saya akan ketemu lagi dengan anak-anak yang sama ini di hari Kamis depan nih Pak. Di hari Kamis depan, jadi saya punya waktu, mungkin semingguan ini, saya punya waktu untuk merencanakan pembelajaran. Kemudian tadi menyiapkan matras tambahan di samping matras utama begitu Pak ya. Gitu. Wah, mantap sekali nih Pak Kuku nih. Kemudian dari teman-teman atau ada teman sejawat maupun teman-teman di luar sekolah kita, apa ada yang bisa membantu Pak Kuku nantinya nih? Kalau untuk itu saya ada teman Pak Rifki dari sekolah kampung sebelah Pak ini. Saya bisa. Pak Rifki yang kemarin itu? Iya, kadang-kadang kami suka berkomunikasi dengan beliau kan, jadi bisa minta bantuan Pak Rifki nanti Pak untuk kegiatan ini Pak. Karena beliau juga kalau tidak salah mantan atlet senam juga Pak dulu Pak. Senam lantai dulu. Saya baru tahu Pak. Beliau mantan atlet dulu Pak. Nah, jadi bisa saya minta butuh bantuan dari Pak Rifki Pak. Oke, berarti Bapak merasa, apakah Bapak sudah merasa mendapatkan solusi dari pertemuan kita ini? Saya di awal tadi kebingungan, takut, tidak bisa menjalankan pembelajaran secara baik. Setelah ngobrol dengan Bapak, terbuka pikiran saya untuk tadi membuat RPP, kemudian mengembangkan pembelajaran secara baik tadi, menambah matras tadi. Itu sih yang saya dapatkan. Jadi terbuka pikiran saya Pak untuk akhirnya wah sepertinya saya bisa melakukan pembelajaran yang menarik sehingga anak tidak takut lagi Pak. Oke, saya cukup merasa senang bahwa Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak. Mudah-mudahan semua yang Bapak rencanakan berjalan lancar dan sukses Pak ya. Terima kasih ya telah menyampaikan keresahannya kepada saya, dan saya juga bisa membantu Bapak dengan senang hati. Terima kasih banyak Pak. Ya. Wah, luar biasa ini. Pas kelasannya, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Ya, saya sebagai pengamat atau supervisor mau menyampaikan beberapa hal Pak ya. Ya. Sebelumnya gimana perasaannya Pak Denny sebagai coach? Ya tentunya senang Bu ya setelah proses coaching. Pak Kuku
Kuku sebagai kucingnya, Ya. bagaimana perasaannya? Saya bahagia Bu karena tadinya saya kebingungan, akhirnya setelah ngobrol dengan Pak Denny saya mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya Bu. Baik, jadi terkait dengan indikator pencapaian Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses kucing tadi Pak untuk Pak? Ya, yang saya lakukan proses coaching dan Ibu tentunya sesuai tahapan alur data di mana kita tahapan-tahapan yang pertama adalah dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian Pak Kuku juga menyampaikan rencana aksinya dan tanggung jawab Pak Kuku berupa komitmen apa yang ingin beliau lakukan untuk mencapai tujuan tadi. Baik Pak, jadi mohon izin ya, Oke. saya tadi selama mengamati dan mendengar ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari proses pelaksanaan coaching tadi. Yang pertama, proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Alhamdulillah. Kemudian konsep coachingnya sesuai dengan alur komunikasi, sudah komunikasi dengan dua arah, sudah terlaksana. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi sudah berbobot sehingga mematik pemikiran dari kucing bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian kalau boleh saya menilai Pak, ini dari skala 1 sampai 4 pelaksanaan kucing ini sudah ada pada level 4 Pak. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya, ini pertanyaan terakhir ya dari saya Pak ya. Oke. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depan setelah melaksanakan kegiatan kucing ini Pak? Ya, tentunya saya masih merasa banyak kekurangan. Tentunya pada aspek mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Saya mungkin masih perlu banyak berlatih karena saya masih merasa bahwa untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu banyak latihan. Baik Pak, jadi mudah-mudahan kedepannya dengan banyak berlatih, kemudian belajar, maka pelaksanaan kucing akan lebih sempurna Pak. Amin. Cukup sekian Pak ya Oke. dari saya. Terima kasih ya Silakan Bu dilanjut. sudah Terima kasih. di supervisi. Apa kabar Pak Kuku? Alhamdulillah baik Pak Denny. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah bahagia ini Pak. Ya, hari ini akan melakukan proses coaching ya. Benar Pak, saya akan melaksanakan coaching Pak. Sebelum coaching nanti, kita bisa mendiskusikan rubrik penilaian dulu dalam percakapan coaching. Baik Pak. Yang pertama dalam rubrik penilaian percakapan coaching ada mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan kemudian yang terakhir memberdayakan coachingnya sehingga coachingnya bisa mendapatkan solusi. Nah kemudian kompetensi coaching apa yang Pak Kuku ingin kembangkan dari proses coaching nanti? Berkaitan dengan kompetensi coaching Pak yang ingin saya Ya. kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan coaching, kemudian kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa serta pengajuan pertanyaan berbobot agar coaching dapat mengembangkan apa yang ada dalam dirinya. Itu mungkin Pak nanti yang ingin saya kembangkan Pak. Ya, sudah tepat dalam proses coaching, semua sudah masuk. Kemudian indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan yang Pak Kuku inginkan. Terkait dengan indikator pencapaian dan tujuan dari pengembangan, saya ingin coach saya nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang didapat, kemudian dapat menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu Pak nanti. Ya, sudah tepat saya rasa Pak Kuku. Kemudian nanti harapannya setelah proses pra-supervisi ini, ya tentunya nanti coach Pak Kuku bisa mendapatkan solusi ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, mari kita laksanakan proses coaching. Silahkan saya berikan waktunya kepada Pak Kuku dan coachingnya nanti. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih ya Pak Kuku. Selamat sore Bu Wi. Sore Pak Kuku. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Gimana nih Bu, selama bulan Agustus ini kemarin ya Bu ya, kegiatan 17-an di sekolah saya lihat itu seru sekali Bu. Pak, memang Pak. Jadi mulai dari pertengahan Agustus kemarin itu diawali dengan kegiatan kelas meeting anak-anak, lomba-lomba bira itu, kemudian lanjut upacara, terus diakhir dengan pawai yang dilaksanakan di kecamatan kemarin Pak. Pawai di kecamatan Bu ya, Iya. sibuk memang Bu ya, tapi menyenangkan Bu ya. Nah, senang sekali itu hiburan bagi kami Pak. Baik Bu, kita masuk dalam sesi coaching Bu ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Apa nih yang mau Ibu sampaikan dalam ngobrol kita ini Bu?
Baik Pak, jadi saya pengen sharing sama Bapak ini Pak ya, Hmm. terkait dengan pembelajaran di kelas, terutama pelajaran saya Pak. Jadi saya menemukan beberapa kali pertemuan ini anak-anak kurang bersemangat Pak untuk menerima pelajaran saya itu Pak. Anak-anak itu kurang bersemangat Iya, Bu dan ya. tidak menyenangkan, ya tidak menarik gitu Pak bagi anak-anak itu Pak. Menarik Bu ya. Kira-kira dari pertemuan kita ini apa nih yang ingin Ibu capai atau Ibu inginkan Bu dari obrolan kita ini? Harapan saya begini, saya pengennya dengan kita sharing ini Pak, saya menemukan solusi dari permasalahan saya yang berada di kelas tadi. Anak-anak itu yang kurang menarik, yang mereka tidak bersemangat, dapat solusinya Pak. Dapat solusi ya dari permasalahan Ibu tadi Bu ya. Oke. Dari Ibu sendiri, suasana kelas seperti apa sih Bu yang Ibu inginkan pada saat Ibu mengajar Bu? Saya pengennya itu Pak, suasana kelas yang menyenangkan, yang mengasihkan, kemudian siswa-siswa itu aktif dalam mengikuti pelajaran saya, seperti itu Pak. Menyenangkan, aktif dalam mengikuti pembelajaran Bu ya. Iya. Kalau suasana kelas yang menjadi harapan Ibu tadi itu ada di level 10 Bu, yang suasana yang sudah berjalan kemarin itu kira-kira di level berapa ya Bu? Malu saya Pak, kayaknya cuma 4 kayaknya Pak. Oh, jadi menurut Ibu ada di level 4 Bu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira menurut Ibu apa sih penyebab dari suasana kelas yang menurut Ibu itu ada di level 4 Bu? Kalau saya pikir-pikir Pak, selama ini saya kan menyampaikan pembelajaran di kelas itu kayaknya terlalu monoton Pak. Jadi mulai pertemuan awal dari sampai akhir itu saya itu menyampaikan rumus-rumus materi itu hanya saya tulis di papan tulis Pak. Jadi kayak masih manual gitu Pak. Itu mungkin yang membuat anak-anak tidak tertarik Pak. Jadi itu menjadi salah satu penyebab Bu ya, kenapa suasana kelas itu kurang menyenangkan menurut Ibu Bu ya. Iya Pak. Kalau menurut Ibu sendiri kira-kira yang membuat anak-anak bersemangat, kemudian aktif dalam pembelajaran fisika sendiri, kalau menurut bayangan Ibu kira-kira apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan Bu ya kira-kira Bu? Jadi rencananya yang akan saya lakukan gini Pak. Saya itu berencana membuat pembelajaran itu yang menyenangkan, mengasihkan itu saya akan membuat video pembelajaran Pak. Video Video pembelajaran. pembelajaran, kemudian memanfaatkan anak-anak yang sama sekarang Pak, seperti penggunaan gadget dengan aplikasi yang ada di gadget itu seperti Kahoot, Quizzes atau yang lainnya. Mungkin dengan cara itu anak-anak suasananya lebih menarik, kemudian bersemangat lagi untuk belajar Pak. Ibu sepertinya sudah mulai ini apa namanya menemukan solusi. Kalau saya lihat Bu ya, apa namanya ingin membuat aplikasi aplikasi Kahoot Bu ya, kemudian Quizzes, Chromebook dan yang lainnya itu menurut Ibu apa namanya dapat membuat suasana kelas dalam pembelajaran fisika mungkin nanti akan menyenangkan Bu ya. Mudah-mudahan. Wah, kalau itu selanjutnya Bu, bagus sekali Bu, rencana Ibu sudah menurut saya sudah bagus Bu ya. Terus komitmen Ibu apa nih untuk mendukung rencana Ibu tadi Bu? Jadi komitmen yang akan saya laksanakan Pak yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, kemudian membuat anak-anak itu merdeka dalam belajar Pak, sehingga mereka bisa mencapai harapan sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka Pak. Itu yang menjadi menjadi harapan Ibu ya. Menurut Ibu sendiri kira-kira dalam menjalankan komitmen itu apakah butuh bantuan dari orang lain mungkin Bu? Tentunya Pak, terutama dengan perkembangan IT tadi, karena saya masih gaptek lah Pak. Tentunya saya akan bertanya atau belajar dengan teman yang mereka ahli IT. Banyak teman-teman yang anak-anak muda, muda ini IT-nya bagus Pak ya. Bisa nanti saya bertanya, belajar sama mereka Pak. Nah, untuk pelajaran fisika sendiri ke depan Ibu kapan lagi nih Bu ketemu anak-anak yang tadi menurut Ibu kurang menyenangkan tadi Bu? Di hari apa nih Bu? Seminggu kan 2 kali pertemuan satu kelas. Mudah-mudahan di minggu depan untuk memasuki bab baru saya bisa melaksanakan rencana saya itu Pak. Mungkin ya salah satu strateginya bisa jadi memperbaharui rencana pembelajaran dulu Bu ya. Iya, tentunya rencana pembelajaran menyiapkan tadi aplikasi atau pembelajaran yang melalui Kahoot atau Quizzes tadi Pak. Saya belajar dulu intinya kan. Mudah-mudahan di pokok bahasan berikutnya saya sudah bisa melaksanakan itu Pak. Oke. Jadi ke depan Ibu akan membuat rencana pembelajaran memperbaharui, kemudian juga mengajak guru-guru muda itu dapat membantu Ibu dalam menjalankan proses pembelajaran itu Bu ya. Iya, Pak. Nah, ini
saya sudah nggak sabar nih Bu untuk ketemu Ibu di pertemuan berikutnya setelah Ibu menjalankan proses pembelajaran. Insya Allah Pak, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan itu sesuai dengan harapan dan anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan Pak. Oke, nah ini kita sudah mau sampai sesi akhir Bu kegiatan coaching kita ini. Iya. Menurut Ibu dari percakapan kita ini apa sih yang menurut Ibu sudah didapatkan Bu? Alhamdulillah saya merasa lega Pak, senang bisa menyampaikan unek-unek saya, bisa menyampaikan masalah saya sehingga saya bisa sedikit banyak di sini dapat mencari solusinya Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu, saya berharap di pertemuan berikutnya saya sebenarnya udah nggak sabar maksud saya untuk ketemu Ibu di pertemuan berikutnya dari hasil apa yang akan Ibu lakukan Iya, ya. silakan Pak. Mungkin sekian dulu Bu kegiatan coaching kita. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ya, ya, sudah terima mau kasih, Bu. mendengarkan curhat saya, sharing saya Pak ya. Masya Allah. Bagaimana nih perasaan Pak Koko sebagai coach dan Bu Wiwi sebagai coach nih, perasaannya setelah proses coaching nih? Alhamdulillah. Lega rasanya Lega, Pak. Bu ya? Iya. Oke. Pak Koko? Saya juga merasa senang karena bisa bersama-sama dengan Bu Wiwi untuk Iya. mengembangkan masalah tadi yang timbul sehingga mendapatkan solusi dari situ. Sudah ketemu Bu ya solusinya ya? Insya Allah sudah Pak. Alhamdulillah. Nah, saya ingin bertanya nih Pak Koko terkait dengan indikator pencapaian tadi setelah proses coaching. Apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi? Dari proses coaching yang sudah kami jalankan, saya merasa sudah melakukan dari 4 hal yang harus dilakukan dalam proses coaching dalam alur tirta itu, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan diakhiri dengan tanggung jawab tadi, Pak. Sehingga dapat solusinya Bu ya? Iya betul Pak. Ya, baik. Kemudian saya ingin izinkan saya menyampaikan beberapa hal pengamatan saya dari proses coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Yang pertama, catatan saya adalah proses coaching yang Bapak lakukan kepada Bu Wiwi sudah sesuai alur theta. Kemudian konsep coachingnya juga sudah ada komunikasi di dalamnya benar-benar terjadi antara coach dan coaching. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga berbobot ya dari Pak Koko sebagai coach sehingga memantik pemikiran coach sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Ya kalau saya boleh nilai skala 1 sampai 4 ya ini sudah masuk ke skala 4 Pak Koko dalam proses coaching tadi. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya kepada Pak Koko. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Koko kembangkan dari proses coaching tadi yang setelah dilakukan tadi Pak Koko? Apa ada yang Dari kurang? proses coaching yang sudah saya jalankan, mungkin lebih kepada identifikasi itu Pak ya. Iya. Saya mungkin harus lebih banyak belajar lagi, berlatih dalam melakukan coaching sehingga dapat memberikan pertanyaan pemantik sehingga coach saya dapat terus menemukan solusi-solusi dari masalah yang didapatkan. Ya baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kukuh dan Bu Wiwi atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan dengan banyak berlatih, kemampuan kita dalam melakukan coaching terhadap orang lain menjadi lebih sempurna. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mari Ya, Pak. terima kasih. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam, Pak Dedi. Ada waktunya sebentar Bu. Ada Pak. Oke. Silakan dulu Pak. Oke. Ada apa ini kira-kira Pak? Saya ingin menceritakan keresahan saya beberapa hari ini Bu. Bahkan mungkin beberapa minggu ke belakang pada Ibu nih. Baik Pak, apa yang mau Bapak ceritakan di sini? Begini Bu Wiwi. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pelajaran saya. Kemudian dalam mengumpulkan tugas juga belum maksimal Bu. Tidak semua mengumpulkan tugas ini Bu Wiwi. Jadi menurut Pak Denny, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita saat ini Pak? Nah, dari obrolan kita ini Bu, saya sih mengharapkan solusi Bu atas permasalahan saya berkaitan dengan antusias
siswa saya dalam pembelajaran saya. Kira-kira yang membuat siswa Pak Deni ini kurang antusias dalam pembelajaran Bapak itu apa Pak? Nah, kalau saya ingat kembali Bu Wiwi, saya mau flashback ke belakang, itu pertama kayaknya Bu yang membuat murid saya tidak antusias dalam pembelajaran saya, sepertinya Bu pembelajaran saya cenderung membosankan, terlalu monoton, dan sepertinya saya sering dominan dalam kelas Bu, sering bercerita. Kemudian kedua, saya tidak memberi kesempatan kepada siswa saya untuk berbicara Bu kayaknya. Oh begitu Pak. Gitu. Kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Bapak ini antusias dalam pelajaran Pak? Menurut saya yang membuat siswa saya bisa menjadi antusias kembali Bu, mungkin pembelajaran saya harus lebih mengasihkan, menyenangkan, dan tidak monoton Bu. Wah kalau begitu saya berpendapat Pak. Lalu menurut Bapak itu jika ingin membuat pembelajaran itu menyenangkan, tidak monoton, bagaimana Pak caranya Pak? Nah, menurut saya Bu, pembelajaran itu harus terpusat pada murid Bu, dan berdiferensiasi. Mungkin saya bisa dapat menerapkan beberapa metode pembelajaran yang menarik, kemudian saya bisa menjadi guru yang menyenangkan, sehingga pembelajaran saya bisa lebih menarik, seperti itu Bu. Nah, bagus itu Pak, kalau itu saya setuju. Lalu berkaitan dengan tugas, bagaimana dengan murid-murid Bapak ketika mengerjakan tugas Pak? Nah, sepertinya Bu, saya kurang memberikan kesempatan kepada siswa saya. Artinya bahwa saya tidak memberikan tugas sesuai dengan tingkat pemahaman siswa saya. Dan juga Bu, sepertinya minat siswa saya dalam mengumpulkan tugas berbeda-beda Bu, sehingga harusnya saya memberikan kesempatan kepada siswa saya dalam mengumpulkan tugas sesuai dengan minatnya, seperti itu Bu. Nah, betul sekali itu Pak. Jadi kalau ya saya yakin sekali bisa Bapak lakukan seperti itu. Kemudian bisa membuat antusias dan pembelajaran anak-anaknya jadi menyenangkan Pak. Kemudian jadi sekarang rencana Bapak yang mau Bapak selesaikan bagaimana Pak? Nah, berkaitan dengan yang kita bicarakan ini Bu, saya kira hal yang pertama saya lakukan adalah membuat perencanaan Bu, RPP maupun modul ajar yang berdiferensiasi, terpusat pada murid, dengan saya memasukkan beberapa metode pembelajaran yang menarik. Kemudian saya juga harus menjadi guru yang menyenangkan gitu Bu, agar siswa saya terlibat aktif di pembelajaran saya. Kemudian berkaitan dengan tugas, sepertinya saya harus memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa saya. Artinya Bu, istilahnya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Nah, kemudian berkaitan dengan pengumpulan tugas, saya harus memberikan kesempatan kepada siswa saya Bu, mereka mengumpulkan tugas sesuai minat mereka, bisa video, PDF, PowerPoint, dan artikel dan lainnya sebagainya. Bagus sekali Pak, Bapak sudah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sesuai dengan bakat mereka. Mudah-mudahan berhasil Pak ya. Amin. Dan sekarang kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana yang Bapak lakukan atau rencanakan tadi Pak? Ya, agar siswa saya antusias Bu dalam pembelajaran saya, kemudian pengumpulan tugasnya juga maksimal. Saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran, perencanaan maupun pelaksanaannya yang pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang sesuai dengan kebutuhan murid, yang seperti teman-teman lakukan Bu, yang sekarang saya sepertinya terlambat mencontoh mereka Bu. Ya, yang seharusnya dalamnya ada konten, proses, Iya Bu, betul ya. Bu. Wah bagus kalau itu dilaksanakan Pak. Kemudian kira-kira kapan Bapak melaksanakan ini Pak? Nah, secepatnya sih Bu, kalau bisa malam ini saya membuat rencana pembelajarannya. Seperti itu Bu, saya harus mencari-cari informasi lagi tentang RPP berdiferensiasi Bu. Oke, kalau begitu sepertinya Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak ini. Betul ya kan? Bu, akhirnya terjawab juga Bu. Ya, alhamdulillah. Dari mana kira-kira perasaan Bapak? Nah, perasaan saya sangat senang Bu, karena mendapatkan solusi Bu dari pembicaraan kita ini. Awalnya saya tadi merasa bingung Bu, dengan siapa saya harus mengutarakan keresahan saya ini Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan sukses Pak ya, bisa Amin. dilaksanakan proses yang telah Bapak rencanakan tadi. Iya betul Bu. Ibu nanti boleh juga mengecek di kelas Iya, saya. Saya tunggu Pak, actionnya Bapak. Iya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Selamat Pak. sore. Gimana nih perasaannya Bapak dan Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching? Bu Iwi dulu deh. Alhamdulillah, pelaksanaan kucing berjalan dengan baik Pak. Denny sudah berhasil menemukan solusinya Pak. Pak Doni sendiri bagaimana Pak Doni? Wah benar sekali Pak yang dikatakan Bu Iwi. Saya sangat merasa senang. Saya bisa coaching dengan Bu Iwi. Saya mendapatkan solusinya Pak. Iya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya terkait dengan indikator pencapaian ini terkhusus untuk Bu Iwi Bu ya sebagai coach.